Ustaz Sudrajat selaku Kepala Sekolah yang saya hormati dan jajaran manajemen dari Biro Psikologi SDI dan segenap manajemen ABS, dan yang saya hormati pula Bapak serta Ibu yang sudah berkenan hadir dalam agenda di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ustaz Ghani, barangkali ada yang belum kenal ya. Kalau masuk perguruan tinggi, skornya itu ya harus mencapai sesuai dengan ketentuan yang ada di perguruan tinggi tersebut. Sehingga itulah bedanya yang dulu masih musim UN ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami yang UN di SD, UN di SMP gitu ya. Itu lulus ya, tapi dengan skor tinggi atau rendah. Kalau ini skornya itu ditentukan. Berarti kalau skornya tidak mencapai artinya belum lulus. Kita harapannya dengan agenda program selama di kelas 12 ini, semoga anak-anak bisa mencapai prodi dan PTN yang dipilih. Tidak lama Bapak Ibu, sekarang sudah bulan Agustus, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Tiba-tiba udah pengumuman gitu ya. Sudah US, sudah pengumuman lolos perguruan tinggi, sudah tinggal nunggu wisuda. Itu 9 bulan insya Allah. Mengingatkan kita tentang satu surat di Quran, surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ternyata singkat. Ini yang saya sampaikan ke anak-anak juga, bahwa di kelas 12 ini nanti kalian tidak terasa bahwa waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba nanti sudah tahun 2024 yang ternyata berapa bulan lagi ya? 4 bulan lagi. Baik, berikutnya gambaran untuk agenda di kelas 12. Yang pertama, periode Agustus Oktober itu tuntas materi kelas 12 semester 1 dan 2 kita padatkan. Berikutnya di bulan Oktober sudah penilaian akhir semester, mirip kelas 10. Kelas 10 di boarding sekarang itu sudah selesai semester 1. Berikutnya SNBT, persiapan dimulai sejak November. Berikutnya SNBP, jalur rapor. Berikutnya persiapan luar negeri. Nah, bagi putra putri nanti yang akan berminat ke luar negeri. Terakhir seleksi mandiri. Ini timeline atau peta perjalanannya putra putri Bapak Ibu dalam perguruan tinggi. Selanjutnya ini saya rinci lagi, Juli sampai Oktober itu materi kelas 12. Bawahnya September berarti bulan September itu sudah tes diagnostik dalam bentuk tryout. Berarti nanti bulan September nanti putra putri Bapak Ibu sudah harus membawa laptop. Nanti insya Allah suratnya akan kita sampaikan. Oktober penilaian akhir semester 1 dan 2. November SNBP. November juga sudah mulai bimbel UTBK SNBT. Terus di November juga nanti ada persiapan TOEFL dan IELTS untuk studi lanjut luar negeri. Berikutnya di bulan Januari nanti ada penetapan siswa eligible yang biasanya 40% gabungan siswa SMIT dan boarding. Selanjutnya ada pendaftaran SNBP. Terus ada tes atau TOEFL dan IELTS, itu pelaksanaan tesnya. Di Maret sampai April pendaftaran UTBK. Di bulan Mei itu perakiraan pelaksanaan UTBK ya, sesuai dengan tahun kemarin. Itu gelombang 1.
di bulan Mei juga ada gelombang 2. Periode awal, periode pertengahan. Selanjutnya periode akhir bulan Mei. Jadi bedanya dengan tahun lalu, untuk tahun ini kita akan memfasilitasi bagi putra-putri Bapak Ibu yang belum lolos di UTBK SNBT. Nanti kita fasilitasi juga dengan bimbel persiapan seleksi mandiri atau ujian mandiri. Jadi ada 3 ya, SNBP, SNBT, dan ujian mandiri. Juni wisuda. Terus 20 Juni perkiraan pengumuman UTBK SNBT. Juni sampai Juli nanti semoga nggak ada pesertanya karena sudah lolos semuanya. Nah, seandainya ada, kita akan fasilitasi karena biasanya kalau seleksi mandiri itu mapel-mapel fisika, kimia, geografi, sosiologi, ekonomi itu biasanya muncul. Kalau yang UTBK mulai tahun kemarin dan insya Allah tahun ini kenanya 4 subtes. Terakhir nanti baru pengambilan ijazah. Sudah selesai Bu, singkat. Itulah di kelas 12 ya. Selanjutnya struktur kurikulum kelas 12. Jadi struktur kurikulum ini untuk yang struktur kurikulum umum untuk materi kelas 12. Jadi ini struktur kurikulumnya masih ya sampai bulan Oktober insya Allah kita akan menyelesaikan untuk struktur kurikulum wajib sekolah. Berikutnya untuk program-programnya ada tuntas materi, jam tambahan. Ini jam tambahannya sudah mulai ya, yang paling bawah nanti Agustus. Jadi sekarang itu anak-anak sesuai surat kemarin nih, anak-anak itu ada bimbel sore. Nanti September sudah ada bimbel malam. Oktober sudah ada bimbel malam juga. Berikutnya sukses studi lanjut SSL ya. Nah, ini kampus-kampus yang menjadi pilihan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ini rekap studi lanjut tahun 2023 yang sudah lulus kemarin. Di jalur rapor itu ada 14. Satunya itu perguruan tinggi agama Islam negeri, STAN PTKIN biasanya. Yang berikutnya itu SNBT atau UTBK SNBT di 27. Terus mandiri ada 23, Timur Tengah yang sudah lulus itu ada 8, luar negerinya 2, swastanya 20, ada gap year ya. Gap year itu nunggu tahun depan, berarti dia baru daftar UTBK. Tahun ini ikut, tapi tahun depan ikut lagi 2 kali. Terus kedinasan ada 2, dan sampai sekarang ada 8 siswa yang masih berjuang untuk perguruan tinggi juga di seleksi mandiri. Sasaran ini kelas 12 dari 47, IPA 8, IPS 3 dan IPS 4 ya. Total 89 siswa. Rekap, nah ternyata putra-putri Bapak Ibu sudah memilih PTN. Ini datanya. Yang memilih unsur ada 26. Jadi putra-putri Bapak Ibu itu sudah memilih prodi dan PTN. Ada 26 siswa milih unsur, ada 17 siswa milih UGM, 7 siswa milih UI, ITB, UNS, Undip, Brawijaya, Unpad, Timur Tengah ada 3, Akpolnya 1, Universitas Negeri Semarang, UMP juga ada, Airlangga, luar negeri 1 dan IPB. Sehingga jadi dari total 89 siswa itu 93% memilih perguruan tinggi. Prodinya ini kedokteran 27. Karena berarti ya, kedokterannya itu likur gitu. Ini puyang-puyang deh Ustaz saya. Kedokteran 27, manajemen 17, hukum 5, psikologi 5, ilmu gizi 4, arsitektur 2, HI 2, teknik informatika 2, dan yang lainnya 1.
ada beberapa yang belum menentukan. Tuntas materi kelas 12, ini programnya diantaranya ya, jam tambahan, sumatif, materi yang diujikan, terus sumber materi, terus selanjutnya ada pas PAT, insya Allah di bulan Oktober, SNBP. Nah, untuk SNBP, SNBP tahun 2021. Nah, pada waktu itu saya masih di Semait ya. Tahun 2021 itu dari angkatan kelas 12 itu 4. Nah, ke tahun 2022 maaf. Terus tahun ini 2023 itu jadi 13, 14 sama satu yang keagamaan Islam negeri. Nah, tahun ini harapannya banyak juga yang diterima di jalur rapor. Itu biasanya kuotanya adalah 40% jumlah siswa SMA IT dan boarding digabung, IPA sendiri, IPS sendiri. Untuk kriterianya seperti apa? Nah, nanti pendukung yang paling bawah ya Bapak. Jadi peningkatan nilai di rapor, progres nilai mapel pendukung, ranking paralel. Nah, sertifikat tahfidz ternyata tahun lalu itu kita semuanya sertifikat tahfidznya nanti minta tolong kepada Bapak Ibu, sertifikat tahfidznya di scan, dijadikan PDF. Nanti akan kita buat surat keterangan yang menjelaskan tentang dokumen sertifikat tahfidz tersebut yang dari Mesir. Ada yang sangat kiroah, ada yang sangat hafiz ya, 30 juz. Terus prestasi lomba. Nah, kemarin ada salah satu siswa putri itu yang berprestasi lomba Kemendikbud itu udah jadi modal. Sekarang kelas 12. Pengembangan literasi, tryout, laporan, Gustu Kampus. Kita berikan tema Java Special Journey karena insya Allah kita akan keliling Gustu Kampusnya itu di Jawa. Ada yang siswa ikut, ada juga yang siswa enggak. Yang siswa tidak berarti itu nanti tujuannya adalah untuk pengembangan kerjasama. Terus ada super intensif, ada pendampingan pendaftaran dan rihlah, nanti ada palsir juga ya di akhir palsir itu. Selanjutnya pemadatan materi, fresh time, reward, bimbel, terus wawasan jenjang karir. Dan ini insya Allah juga akan kita mengundang beberapa tokoh persiapan TOEFL IELTS. Nah, mungkin kan juga nanti bagi yang memilih luar negeri, kita juga akan berkunjung ke luar negeri. Terus jalur mandiri, ini jalur mandiri untuk persiapan akhir. Tentang SNBP, di rekap SNBP saja. Terus next. Nah, ini Bapak Ibu ya, histori capaian SNBP dari tahun ke tahun. 2019 3, 2020 5, 2021 5, 2022 4, 2023 kemarin 13. Nah, yang sebelah kanan itu perkiraan kuota SNBP 2024 antara SMA IT dan SMA boarding. Jadi kalau untuk kuota SNBP SMA boarding itu IPA yang masuk nominasi 24, IPS yang masuk nominasi 28. Yang ranking paralelnya masuk ini ada kesempatan. Sekali lagi ini hanya kesempatan ya, karena yang menentukan pihak kampusnya. Selanjutnya pendukung SNBP ada nilai rapor, ada sertifikat tahfidz, prestasi lomba, ranking paralel, nilai mapel pendukung. Contoh, dia mau mengambil manajemen ekonomi, biasanya mapel pendukungnya adalah ekonomi dan matematika. Dia yang kesehatan biasanya kimia, biologi, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya ini potensi ya yang bisa masuk jalur SNBP. Next. Pertama ada Mas Dava yang sekarang sedang OSN dan besok mau ikut OSN nasional.
Yang kedua ada Mbak Fatihatul Lisan, ini sudah juara yang kemarin ikut lomba di Kemendikbudristek. Potensi yang ketiga ada 13 karya penelitian opsi. Ini yang tergabung di penelitian kemarin ya. Dan nanti syarat-syarat nilai rapor. Selanjutnya safari kampus. Ini goes to kampusnya. Ini yang akan dikunjungi siswa Jawa Tengah dan DIY yang safari kampus nanti dari sekolah. Kunjungan ke instansi. Nah, kemarin kita sudah berkunjung ke Puspersnas sudah, ke BTI sudah, ke BP3 sudah, ke Libya juga sudah. Undang tokoh beberapa dan studi banding. Ini jadwal SNBP perkiraan ya, karena ini sesuai dengan yang tahun lalu. Biasanya tidak jauh beda, hanya selisih 1 pekan atau kadang 2 pekan. Tentang SNBT, ini TBK, next grafik capaian SNBT dari tahun 2019. 2019 1, 2025, 2021 2, 2022 ada 18 siswa, dan terakhir kemarin ada 27 siswa. Selanjutnya ini recap skor. Jadi tahun ini rata-rata siswa boarding itu skornya di 587. Yang paling bawah itu ada nilai tertinggi. Jadi nilai tertinggi itu masuk ITB, skornya 736. Mas Radit Yasaki. Nilai terendah dan rata-ratanya 587. Sehingga Bapak Ibu, faktanya dari seluruh siswa, jadi ada fakta seperti ini. Contoh saya itu mau masuk prodi kedokteran. Skor saya 650. Saya tidak diterima. Tapi misal Ustadz Adam skornya itu 625. Tapi Ustadz Adam milihnya manajemen ekonomi. Ustadz Adam diterima. Padahal skornya lebih tinggi saya. Kira-kira masalahnya apa? Prodinya saya ketinggian. Jadi itu ada seperti itu. Dan banyak Ibu yang skornya itu lebih tinggi. Next up. Ini skor terakhir yang diterima di PTN 541. Ada 20 temannya yang skornya lebih dari 541 tapi belum keterima di PTN. Ini karena ngambilnya PG PAUD ya, 541 diterima. Tapi ada 20 temannya yang skornya di atas 541 tapi belum diterima. Untuk rundown UTBK ada tes diagnostik, hasil tes minat bakat ini sudah sama Biro Psikologi, bimbel, tryout, cek peluang. Biasanya kalau tryout itu sudah muncul prediksi diterima atau enggak. Laporan tryout. Nanti insya Allah kita bagi setiap kali tryout. Tes diagnostik, tes minat bakat sudah nih kita skip. Bimbel UTBK. Nah, ini materinya ada 7 subtes. Pertama penalaran umum, yang kedua bahasa Indonesia ada 3 sub. PPU, PBM, literasi bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Selanjutnya ada matematika, ada 2 sub, PK dan PM. Nah, selanjutnya bimbel UTBK intensif. Ini batch 1 atau yang pertama. Next up. Jadi yang pertama kita mulai di bulan Oktober ya. Jadi Oktober itu bimbel malam, materinya sudah UTBK. Lanjut di bulan November. Lanjut lagi di bulan Desember. Itu jadwalnya. Lanjut lagi nanti di bulan Januari. Sibuk ya Bapak Ibu. Putra-putri panjenengan. Selanjutnya nanti akan ada sistem rombel. Rombelnya itu berubah. Ketika sudah pelaksanaan tryout akan kita rubah berdasarkan low, middle dan
high. Tujuannya sebagai bentuk apresiasi reward capaian belajar siswa. Jumlah siswa perombel antara 10 sampai 11. Sudah seperti bimbel di luar. Kalau kiper kan berapa? Sekelas berlima, sekelas bersepuluh. Ini nanti akan kita pecah jadi 8 rombel. Yang tadinya 4 kita pecah jadi 8. IPA sama IPS sudah dicampur. Jadi UTBK itu sudah tidak kita pisah karena IPA atau IPS materinya sama. PU, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama matematika. Selanjutnya gelombang 2. Gelombang 2 kita mulai di bulan Februari. Gelombang 1 itu penguatan materi. Gelombang 2 sudah pre dan post test, sudah latihan. Itu sudah pagi, siang, sore, malam. Nah ini catatan bawahnya ya. Biasanya sudah ada. November biasanya sudah mulai. Ini yang gelombang 2. Ini jadwal UTBK SNBT tahun 2023. Ini sebagai perkiraan ya. Semoga tahun ini juga sama. Struktur kurikulum studi lanjut. Jadi kita insya Allah masih ada pembelajaran PAI, ada olahraga, seni dan budaya masih masuk. Nah kelompok tes potensi skolastik jadi 10 ya. Jadi Senin sampai Kamis ketemunya penalaran umum, bahasa Indonesia, matematika sama bahasa Inggris. Jadi selama Senin sampai Kamis. Nah di hari Jumat nanti kita selang-seling ada PAI, ada olahraga, ada seni budaya, ada biologi, ekonomi, kimia, geografi, fisika dan sosiologi. Senin dan Senin, Jumat dan Sabtu. Tryout. Nah, tryout kita kerjasama dengan lembaga bimbel luar. Tuh, insya Allah nanti anak-anak akan melaksanakan tryout selama 12 kali tryout. Nanti setiap tryout ada pembahasan dan setiap kali tryout akan kita sampaikan laporannya. Kita memberikan kesempatan bagi putra-putri Bapak Ibu. Putra-putri Bapak Ibu pastinya sudah memilih prodi, sudah memilih PTN. Di situ biasanya ada passing grade yang harus dicapai. Kalau sampai ke tryout 10 belum mencapai, maka yang pertama adalah menurunkan prodinya atau dengan prodi yang sama, tapi kampusnya jangan UI, jangan UGM, jangan ITB, kampus lain gitu. Prodinya sama boleh gitu ya. Terus kita juga di tryout ke-10 juga berarti kita sudah ada analisis bahwa anak-anak ini kita siapkan untuk seleksi mandiri buat jaga-jaga nih. Jadi kita siapkan bahwa anak ini sudah menjadi bidikan sekolah untuk persiapan seleksi mandiri buat jaga-jaga. Kalau sampai tryout 10 menjadi anak putra-putri Bapak Ibu belum mencapai passing grade, maka kita sudah siapkan beberapa opsi. Terus kita juga ada tryout harian internal next. Ini tryout harian ya. Jadi timingnya sudah kita atur biar anak terbiasa. Jadi satu soal itu waktunya gak ada yang 1 menit, ada yang 0,8. Jadi satu soal itu 0,8 sudah harus menit itu sudah harus diselesaikan. Ini tryout harian sudah kita sesuaikan dengan. Selain tryout harian mandiri dari internal, ada juga tryout pekanan. Next, nah ini penalaran umum 30 soal 30 menit. PPU 20 soal 15 menit. PBM 20 soal 25 menit. Literasi bahasa Indonesia 30 soal 45 menit. Bahasa Inggris 20 soal 30. Pengetahuan kuantitatif 15 soal 20 menit. Penalaran matematika 20 soal 30 menit. Total 195 menit untuk menyelesaikan 155 soal. Nanti ada cek peluang dan sebagainya. Dan terakhir laporan tryout. Begitu Bapak Ibu untuk agenda program sukses studi lanjut di tahun 2024. Insya Allah untuk tahun ini kita berbenah terus. Jadi dari tahun 2022 kemarin, 2023 dan nantinya 2024
Insya Allah layanan-layanan yang kita berikan selalu kita berikan porsi yang lebih setiap tahunnya. Tahun lalu untuk persiapan seleksi mandiri kita belum maksimal. Artinya anak-anak sudah banyak yang pulang gitu ya. Nah, tahun ini kita fasilitasi di boarding, kita fasilitasi di sini bagi anak-anak yang qadarullah belum berhasil dan harus menempuh seleksi mandiri, kita fasilitasi. Walaupun nanti di bulan Agustus sudah masuk tahun ajaran baru, tidak apa-apa. Putra-putri Bapak itu bisa bimbel di sini. Kalau seleksi mandirinya lewat jalur tes. Kalau hanya rapor, sertifikat tahfidz ya kita tetap support dengan administrasi. Artinya kalau ada yang lewat tes maka akan kita layani. Demikian, ini merupakan ikhtiar sekolah. Insya Allah ini sama ya. Bahkan ada tambahan program untuk yang tahun ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan Bapak Ibu bisa menanyakan barangkali ada yang kurang jelas dari pemaparan saya tadi. Dari saya cukup, saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kita itu ketika saya tanya berbeda, tanya sehat, sehat. Gimana kabar mental? Semoga ya semoga sehat ya Ustazah. Insya Allah ya. Jadi kayak ada keraguan gitu ya. Kenapa saya awali dengan itu? Karena tantangan kita bersama memang Bapak Ibu ya. Dengan kita tahu pasti gitu ya Bapak Ibu ya, bukan hanya orang tua yang merasa deg-degan, bukan juga hanya guru yang merasa berdebar ini ya. Target kita, tapi siswa-siswa kita lebih merasakan lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat itu setelah masuk kelas 12 itu vibes-nya udah beda Bapak Ibu. Vibrasinya udah beda. Dulu di kelas 11 itu kalau saya masuk ke mereka gitu ya, datang ke mereka tuh masih begitu enggan gitu ya membahas tentang jurusan, tentang apa ya kuliah, itu belum terlalu jangan kuliah lagi lah Ustazah gitu ya. Dulu di kelas 11, tapi sekarang mulai kelas 12 itu saya merasakan vibrasinya. Jadi anak datang bertanya, anak saya mau konsul gitu. Jadi mulai merasakan betapa urgentnya gitu ya. Mungkin sekarang di kelas 12 mereka merasakan seperti itu, dan ini mungkin masih awal. Masih awal mereka sudah membayangkan langkah-langkah yang akan mereka jalani ke depan, dan pengalaman tahun lalu ya Bapak Ibu. Di pertengahan itu kan, pertengahan proses itu karena mereka akan berhadapan dengan hasil. Mereka punya target. Nah, kalau kita lihat tadi target kedokterannya berapa Bu? 27 orang ya. Itu berapa persen ya Ustaz ya? Sekelas ya Ustaz ya. Sekelas itu target yang ya cukup. Allah, insya Allah kita optimis dulu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah bisa terkejar. Tapi seiring dengan target mereka memang di situ ada skor yang nanti kita lihat skor yang harus mereka capai itu ya memang luar biasa gitu. Sehingga dari proses itu tidak sedikit di pertengahan jalan mereka melihat hasil tryout mereka, aduh saya nggak sampai ya gitu. Gitu di tahun lalu itu seperti itu, sehingga ketika sampai di tryout keempat saja, kelima itu sudah ya mereka tuh rasanya kayak udah vibes-nya udah agak berbeda dan tampak penuh tekanan, itu tampak gitu ya, terlihat. Bahkan proses di semester kedua itu ya, semester kedua itu mendekati itu makin ada beberapa yang merasa muncul hopeless gitu ya, atau sudah tidak punya merasa harapannya tuh kayaknya masih jauh gitu Bapak Ibu, itu yang muncul di siswa-siswa kita. Sehingga ini tantangan kita bersama, bagaimana ketika mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi tekanan, mereka bisa suasana psikologisnya tetap bisa nyaman ya Bapak Ibu ya, tetap bisa fight itu, tetap bisa berharap, tetap punya harapan yang besar terhadap tujuan mereka. Nah ini juga kerjasama bersama pastinya, bukan hanya dari pihak sekolah tapi juga dari keluarga di rumah gitu. Ketika mereka nanti pulang gitu ya, setiap penjemputan atau penjengukan ya Bapak Ibu ya, kepulangan atau penjengukan itu kan pasti
adalah ini ya sharing dari mereka gitu, atau bahkan ketika Bapak Ibu mendapatkan hasil tryout mereka nantinya gitu ya. Jadi kan ada hasil tryout dalam setiap berapa kali ya, setiap 2 sampai 3 kali mungkin atau 4 kali itu nanti dibagikan gitu hasil perolehan tryoutnya gitu. Sehingga nah bagaimana seni kita gitu ya ketika kita berhadapan dengan siswa, ada tulisan di situ belum lulus misalnya, tapi tidak putus harapan gitu dengan itu, karena kalau saya memandang tryout itu adalah sebuah proses mereka, itu proses mereka, dan saya yakin sampai anak yang awalnya gak mikir tentang jurusan pun sekarang tuh mikir. Mereka mulai berpikir gitu, saya mau kuliah di mana, karena memang suasana pertemanan itu kan akan, dan itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Ketika di situ mayoritas membicarakan itu gitu, orang yang tadinya, anak-anak yang tadinya tidak terlalu excited, tidak terlalu tertarik gitu ya Bapak Ibu dengan pembahasan tentang kuliah, mereka juga berpikir dan mereka pasti juga merasa ada tekanan tersendiri dalam diri mereka. Sehingga ini mungkin seni kita bersama ya Bapak Ibu nantinya gitu, ketika menghadapi hasil proses siswa selama kurang lebih nanti 15 tryout itu ya Bapak Ibu ya. Kita anggap hasil tryout itu adalah sebuah proses ya, proses siswa gitu, sehingga kita nggak lihat dari awal sudah harus mencapai hasil akhir kan ya Bapak Ibu ya, tapi mana yang kemudian itu kurang dari subtes, mana yang dari hasil tryoutnya kurang, kita mungkin bisa menjadi tempat sharingnya ya Bapak Ibu ya, apa yang sulit barangkali yang perlu dilakukan itu mendengar mungkin ya Bapak Ibu ya, artinya yang dibutuhkan oleh siswa itu didengar kelas kesahnya, sehingga mereka bisa men-share tekanan yang mereka miliki. Itu mungkin prolog dari saya, nanti insya Allah akan ditambahkan lagi oleh Ustaz Farjana. Jadi saya perkenalkan dulu Bapak Ibu, kami dari Biro Psikologi, saya Habibah, saya fokus di putri, ya, khususnya di siswa-siswa putri. Saya seringkali mendekati siswa di asrama ataupun di sekolah, saya ketemu dengan siswa khususnya putri yang lebih banyak konseling dengan saya. Lalu dari putra ada Ustaz Farjana, dia akan intens bertemu dengan siswa-siswa putra seperti itu. Langsung saja yang kami lakukan di tim Biro Psikologi adalah seputar ini mendukung proses studi lanjutnya ya. Seputar apa? Seputar pemilihan jurusan. Yang pertama, pra pemilihan jurusan kami sudah lakukan. Yang pertama adalah asesmen potensi yang mungkin Bapak Ibu juga sudah dapatkan hasilnya. Siswa-siswa kita juga sudah dapatkan hasilnya. Ada beberapa yang merasa hasilnya tidak sesuai dengan keinginan awalnya. Itu nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Tapi justru hasil asesmen potensi itu untuk mengenal sebetulnya potensi lebih mana yang itu bisa dipertahankan, potensi mana itu perlu ditingkatkan gitu, sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Jadi misalnya ada anak yang ingin kedokteran tapi di hasil potensinya kok tidak sampai di situ ya gitu ya, tidak direkomendasikan ke kedokteran, itu bukan berarti kemudian langsung putus harapan gitu ya Bapak Ibu, tapi poin mana yang kemudian perlu ditingkatkan, aspek mana dari kemampuan psikologis itu yang barangkali bisa distimulasi selama 1 tahun ini. Jadi melihat hasil asesmen potensi itu seperti itu. Ini menjadi dasar awal ketika kami kemudian mengajak anak diskusi ya terkait dengan pemilihan jurusannya. Itu meliputi asesmen IQ, potensi intelijensi, lalu minat ya, asesmen minat, lalu yang berikutnya kepribadian. Ini kalau di putri yang lagi banyak dibahas. Artinya mereka itu sedang banyak itu gimana Ustazah ini yang di kepribadian ya Bapak Ibu. Barangkali nanti kalau di rumah cerita terkait dengan hasil ini saya kasih prolog dulu ya Bapak Ibu. Jadi itu terkait dengan gambaran motivasi berprestasinya. Jadi aspek kepribadiannya seperti apa yang bisa ditingkatkan atau kemudian mana itu bisa dipertahankan gitu. Yang ini mana yang harus diturunkan untuk bisa memaksimalkan potensinya. Itu yang kemarin saya ajak diskusi satu persatu siswa. Lalu berikutnya audiensi siswa dan wali siswa ini juga sudah kami lakukan kemarin di tahun lalu ya, akhir tahun kelas 11 kami sudah audiensi ke siswa sudah, lalu ke orang tua juga sudah nih. Pilihannya barangkali di situ ada diskusi lebih lanjut tidak masalah, sehingga nanti dari hasil diskusinya bisa lebih mantap lagi
Nanti disampaikan kemarin di awal tahun kelas 12. Kami juga memastikan lagi ke siswa pilihannya di awal tahun kelas 12. Lalu yang terakhir, kami minta siswa-siswa untuk membuat future planning, perencanaan masa depan yang itu berisikan mereka mau apa gitu ya di beberapa tahun yang akan datang. Termasuk di situ ada universitas dan jurusan yang mereka harapkan. Lalu langkah selanjutnya ini juga ada yang sudah kami lakukan, ada yang masih dalam proses itu pada saat pemilihan jurusan. Goal setting ini sudah dilakukan ya Bapak Ibu, sehingga keluar tadi yang Bapak Ibu lihat disampaikan oleh Ustaz Hunid, jurusan mana saja, lalu universitas mana saja, itu sudah hasil dari goal setting siswa, menguatkan setting tujuan mereka. Walaupun nanti insya Allah sih di awal proses bimbel insya Allah akan dikuatkan kembali, ada proses goal setting kembali gitu untuk menguatkan pilihan siswa. Lalu konseling ya dilakukan terus, kalau ada yang ingin memperbaiki atau merevisi atau mengganti jurusan pada saat ini itu masih bisa, sehingga kami lakukan masih intens ini ketemu dengan siswa, konseling dengan siswa. Lalu yang nanti mungkin sekitar bulan apa tadi ada ya di jadwal ya, penetapan skor target yang mau dicapai, sehingga dari skor target sesuai dengan jurusan yang ingin dicapai, yang ingin dituju, skor targetnya berapa, lalu kami ajak siswa untuk merencanakan di tryout pertama berapa skor yang ingin dicapai, tryout kedua berapa, tryout ketiga berapa, sampai tryout terakhir, tryout ke-15 ya, 10 ya? Iya, totalnya nanti ada 12 tryout. Nah itu mereka membuat perencanaan berapa skor yang ingin dicapai. Harapannya di tryout ke-10 sudah mencapai target skor tertinggi yang ingin mereka capai, sehingga di tryout ke-10 kami akan lakukan tahap selanjutnya, yaitu adalah pemantapan pilihan jurusan. Nanti di tryout ke-10 insya Allah saat kami akan lihat perbandingan hasil mereka, artinya dari target yang ingin dicapai dengan perolehan tryout itu seperti apa, sehingga di akhir setelah tryout ke-10 kami akan lakukan audisi ulang untuk memastikan apakah pilihan itu sudah realistis seperti itu dengan kemampuan yang diinginkan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Ustaz Hunid bahwa sebetulnya ada banyak siswa yang skornya tinggi ya Bapak Ibu, tapi karena pemilihan jurusannya yang kemarin itu memang belum mau digeser sudah berusaha digeser, belum mau digeser karena memang pengen di situ ya. Ya kami tidak bisa memaksa ya Bapak Ibu, artinya tidak ada paksaan gitu untuk memilih, tapi tetap itu sepenuhnya kewenangan, artinya hak siswa dan orang tua. Sehingga barangkali dengan informasi ini kita nanti di tryout 10 kita berupaya untuk merealistiskan gitu ya, apa yang kemudian dipilih dari hasil tryout yang dicapnya. Mungkin itu mendekati pendaftaran, sehingga dari proses SNBP pun kami dampingi, memilih jurusannya, di SNBT pun memilih jurusannya kami dampingi insya Allah seperti itu, untuk ya mencapai target sukses studi lanjut di kelas 12. Insya Allah semoga bisa mencapai target terbaiknya semuanya Bapak Ibu. Ya, barangkali bisa ditambahkan oleh Saudara Ustaz. Oh iya baik. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah masih semangat ya Bapak Ibu semua. Insyaallah kalau orang tua membicarakan atau memplanning masa depan anak itu pasti semangat, sampai lupa makan, lupa tidur, ibadah tambah. Nah seperti itu. Mungkin nanti akan kita perbaiki ibadah terus-terusan harus dari sekarang, jangan hanya ketika butuh sesuatu saja, sehingga nanti segala kebutuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dan Maha lebih memahami mana yang sebenarnya terbaik buat Bapak Ibu semua. Sehingga nanti kalau ada
plan A tapi tidak tercapai, kok tercapainya plan B, C, bahkan sampai Z. Itu adalah tugas kita untuk menyikapi apa yang terjadi, dan itu yang paling berat sebenarnya, seperti itu. Oke, langsung saja saya akan memaparkan program Tim Tank. Tim Tank itu yaitu program Timur Tengah yang sudah dimulai dari angkatan pertama, seperti itu. Langsung saja. Jumlah alumni ABS di Timur Tengah itu angkatan 1 ada 1 siswi di Jordan yang sekarang sudah lulus. Kemudian angkatan 2-nya ada, mohon maaf saya berdiri, keduanya itu ada 9 siswa, 4 siswa dan 5 siswi di Al-Azhar University Kairo. Angkatan 3 ada 9 juga, angkatan 3 ada 9 siswa dan 2 siswi, berarti total 11 di Al-Azhar University Kairo. Angkatan 4 ada 2 siswa, 4 siswi, total 7, dan 1 siswa di Jordan. Kemudian angkatan 5 ya. Angkatan 5 ini terbanyak, angkatan baru lulus kemarin ada 12 siswa, 8 siswa dan 4 siswi. Rencana akan berangkat di kisaran bulan Oktober ini. Semoga lancar semua. Sehingga total alumni ABS yang sudah menyebar tidak hanya di dalam negeri namun sudah ke luar negeri ada 40 mahasiswa, 1 mahasiswi sudah kembali ke tanah air. Rencana akan melanjutkan S2 dari angkatan pertama. Beliau menyelesaikan program S1 di Jordan yaitu 3,5 tahun, karena di musim panas bisa ngambil SKS mata kuliah lainnya sehingga lebih cepat dari teman-teman seangkatannya, seperti itu. Untuk next lanjut. Target kampus Timur Tengah di ABS sebenarnya tidak hanya di Al-Azhar, minimal yaitu LIPIA di Jakarta ataupun Surabaya atau di Medan, karena LIPIA sekarang sudah ada cabangnya. Meskipun Surabaya dan Medan programnya hanya program dan lugu saja atau D2 seperti itu, belum sampai S1. Yang sampai S1 hanya di LIPIA saja. Kemudian yang kedua Al-Azhar Kairo, bentuk tesnya adalah tes kemenat yang dilaksanakan di kisaran bulan Mei dan tidak menjamin seluruh pendaftar diterima. Kemarin itu pendaftar mencapai ribuan, 8.000 kalau tidak salah, yang diterima 1.600. Dari ABS kemarin yang daftar ada 14 siswa, yang keterima itu ada 10. Namun 2 mengundurkan diri karena alhamdulillah 2 anak ini keterima juga di UTBK-nya. Jadi nanti saya ceritakan. Jadi ada 2 anak. Persiapannya Timur Tengah, keterimanya UTBK. Nah, tinggal nanti orang tuanya beristikharah bersama-sama. Dan dengan berat hati, dengan cucuran air mata ya. Akhirnya saya putuskan ngambil yang UTBK-nya Ustaz. Oh ya, nggak mau Bapak Ibu, karena itu adalah pilihan hidup seperti itu ya. Kemudian target berikutnya di Jordan University, tesnya tes mandiri. Insya Allah untuk tes lebih mudah daripada kemenang. Anak-anak kita dengan program bahasa insya Allah sanggup seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Al-Qasimiyah University di Uni Emirat Arab. Sistemnya hanya pemberkasan, kita ngirim modal utama di nilai rapot seperti itu. Kemudian Al-Qarawiyun di Maroko, tesnya tes kemenang. Kemudian ada di UIM berarti Universitas Islam Madinah, dan 24 kampus lainnya yang tersebar di Saudi Arabia. Bentuk tesnya tidak ada tes, nanti hanya wawancara kalau persyaratan administrasinya diterima, hanya itu saja, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sebenarnya ada beberapa negara lain, namun dari yayasan tidak merekomendasikan seperti Yaman, karena khawatir di sana ada konflik politik dan lain sebagainya. Kemudian negara Sudan untuk beberapa tahun ini tidak diizinkan karena memang sedang konflik negara juga internal. 2 itu yang belum diizinkan. Ada beberapa negara lain, Tunisia, kemudian Pakistan. Hanya memang orang tua belum tega ya meninggalkan anaknya ke Pakistan. Meskipun Pakistan termasuk 5 universitas agama terbaik di dunia. Setelah tentu Al-Azhar, kemudian Madinah, ada Ummul Qura juga di Mekah. Nomor 5 itu di Pakistan. Hanya memang Pakistan identik dengan India seperti itu. Jadi bayangan anak-anak juga kayaknya gaya seperti itu. Cuma untuk putra-putri, dan tes masuknya juga sangat-sangat mudah, insya Allah dengan bekal 6 tahun atau 3 tahun berbahasa Arab di sini, insya Allah anak-anak bisa mengikuti tes tersebut. Ya.
Next, Ustaz. Untuk persiapan anak Timur Tengah, insya Allah di kelas 12 ini ada 3, 1 putra, 2 putri. Untuk rencananya adalah persiapan bahasa Arab rutin, yang akan dimulai sebenarnya per hari ini, per minggu kemarin sudah kami mulai, meskipun waktunya di luar waktu pembelajaran formal, yaitu di setiap maghrib sampai isya. Daripada anak free, katanya lebih baik kita ngobrol aja sambil mulai belajar nahwu, sorof dan lain sebagainya. Itu sudah kami mulai. Kemudian nanti akan mulai resminya sesuai dengan jadwal sekolah, dimulai dari bulan November. Memang fokus ke bahasa Arabnya yang lebih diperdalam di luar bahasa Arab wajib yang memang setiap hari ada di AABS seperti itu. Kemudian nanti ada camp Arab di kisaran bulan Januari sampai Februari, namun waktu masih bisa berubah. Untuk yang kedua adalah terjemah berkas persiapan itu, dan yang terakhir meminta rekomendasi bahwa siswa-siswi ini layak untuk kuliah di luar negeri, seperti itu saja untuk gambaran Timur Tengahnya. Kemudian mungkin ini ada kabar baru, Bapak Ibu semua, saya sudah izin ke Ustaz Hanif juga ya, untuk menyampaikan tentang Universitas Islam Madinah. Bisa di PowerPoint yang kedua. Jadi 2 minggu yang lalu kita kedatangan mahasiswa Universitas Islam Madinah melakukan roadshow, salah satunya ke AABS, dan di sana memberikan sebuah wacana baru. Ternyata di UIM itu tidak hanya anak-anak yang ingin memperdalam agama saja, tapi juga ada fakultas umum yang syaratnya itu sangat-sangat mudah. Syaratnya mudah, namun keterima atau tidaknya takdir Allah ya. Maksudnya panggilan, memang panggilan, karena belajar di kota yang menjadi idaman seluruh orang ya, rata-rata seperti itu. Kalau mengetahui keutamaan kota Madinah, kemudian di sana umroh juga dekat, haji juga dekat dan lain sebagainya. Langsung ke ini aja, jurusan-jurusan yang bisa diterima di sana. Di slide nomor 5 bawah, iya. Nah ini Bapak Ibu semua. Jadi ada program S1 di Universitas Islam Madinah itu ada syariah, dakwah, ini yang berkaitan dengan agama, Al-Quran, hadis, anzimah atau qadha, ini nanti hukum, tapi hukum yang dipakai bukan hukum Indonesia, hukum yang berlaku di Arab. Kemudian bahasa Arab, nah ini teknik, komputer, dan sains. Jadi yang bisa dipakai itu sains, komputer, sama teknik bagi yang ingin mencoba putra-putrinya untuk masuk ke jurusan umum seperti itu. Next, nanti kita langsung ke persyaratan saja. Ini fakultas syariah, jurusan-jurusannya, akidah tidak saya, ini yang jurusan berbau agama langsung, Al-Quran, hadis, anzimah dan qadha juga tidak, karena hukumnya hukum Arab, sastra Arab. Kemudian teknik yang dibuka nanti ada teknik sipil, teknik listrik, teknik mesin. Ini S2 dan S1-nya, karena S1-nya sifatnya umum, teknik aja. Nanti mulai penjurusan di S2-nya. Kemudian komputer, ilmu komputer, IT, MI, manajemen informasi. Kemudian sainsnya ada IPA, matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, fasilitasnya di sana anak-anak mendapatkan baik yang umum ataupun yang agama. Uang saku bulanan sebesar 840 real, kurang lebih 3 juta lebih dirupiahkan. Uang pembelian buku, tempat tinggal gratis, tiket pulang pergi Indonesia Madinah 1 kali per tahun dari kampus UIM, bis transportasi ke Masjid Nabawi setiap hari, umroh gratis dari pihak UIM, daurah-daurah serta seminar-seminar ilmiah di kawasan kampus, fasilitas olahraga dan lain halnya. Persyaratannya persyaratannya langsung ke yang jurusan umum saja gitu Bapak Ibu semua. Kalau untuk jurusan agama, harga mati bahasa Arab harus bisa, kecuali kalau mengambil jurusan Al-Quran, wajib mungkin 30 juz. Mungkin itu berarti seperti Bapak Ibu membaca Al-Fatihah dimanapun bisa, sampai lagi mimpi juga Al-Fatihah yang keluar, itu saking mungkinnya seperti itu ya. Jadi yang mengambil jurusan Al-Quran itu wajib mungkin 30 juz. Ya sedikit, bukan sedikit, sulit itu sulit, lebih sulit dari UTBK, karena harus mungkin 30 juz. Syaratnya untuk yang ingin mengambil jurusan umum itu adalah TOEFL ya saja. Skor TOEFL-nya 500 sudah, Bapak Ibu. Skor TOEFL 500, minimal 500.
Nah nanti sistemnya seperti ini. Kemarin ketika ngobrol sama beberapa anak, terutama putra nih, karena di UIM ini hanya untuk putra, untuk putri kecuali kalau punya mahram boleh, kalau enggak tidak diterima di sana. Jadi gambarannya seperti ini, Bapak Ibu semua, anak-anaknya yang ingin mencoba, karena ini hanya sistemnya kirim berkas saja. Jadi anak-anak tetap fokus ke UTBK, program yang sudah disiapkan oleh sekolah dengan sangat-sangat matang. Kemudian nanti ikut tes UTBK, keterima misalnya di Unsur, ITB, UI, ambil. Nah pembukaan untuk UIM ini di kisaran bulan September. Jadi untuk yang tahun ini belum buka Bapak Ibu. September misalnya mau mencoba, maka kita sekolah siap membantu pemberkasannya, pemberkasannya ditranslate ke dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah. Hanya memang putra putri Bapak Ibu semua harus mengikuti tes TOEFL minimal 500. Kok nyampe lebih dari itu ya lebih baik, seperti itu. Nah nanti kami bantu pengiriman berkasnya karena hanya via email dikirim, pengumumannya 6 bulan berikutnya. Berarti putra Bapak Ibu semua itu tetap ikut kuliah. Kisaran mungkin udah 1 semester ya, atau setahun ya. Sudah setahun ikut, kalau ada panggilan misalnya lewat email, marhaban atau ahlan wa sahlan, putra Bapak diterima di UIN jurusan teknik komputer misalnya seperti itu. Tinggal Bapak Ibu semua memutuskan mau diambil atau karena sudah enjoy di Unsur misalnya, tetap aja di Unsur, tidak akan mempengaruhi apa-apa ke sekolah. Ini gimana nanti ABS kok ini enggak ada panggilan, enggak jadi diambil, apa mempengaruhi nanti ABS ada yang mau daftar UIM? Tidak sama sekali. Jadi kalau diambil berarti putra putri Bapak Ibu semua keluar dari kampusnya, terbang ke sana, wawancara. Udah wawancara ya, gak usah balik lagi ke Indonesia. Balik lagi tahun depan ketika liburan gratis dari UIN. Nah bahasa yang dipakai apa? Mayoritas berbahasa Inggris untuk yang jurusannya umum. Tapi karena mayoritas dosen di sana adalah dosen bahasa Arab ya, sehingga ketika seluruh mahasiswa mentok di Inggrisnya tidak bisa, akan kembali lagi ke bahasa Arab. Sehingga memang nanti anak harus punya 2 keahlian, Arab dan Inggris seperti itu. Jadi nanti saya pribadi dan sudah ngobrol sama sudrajat, jika ada putra-putra Bapak Ibu semua yang berminat mencoba apply ke sana, Bapak Ibu yang bantu doa, anak juga sama di sini berikhtiar. Hanya memang syaratnya harus ada tes bahasa Inggris TOEFL-nya minimal 500. Nah, jika semua berkasnya selesai, kami pihak sekolah akan membantu ketika pendaftaran itu dimulai. Karena saingan jurusan umum lebih sedikit daripada saingan jurusan agama. Karena yang mendaftar agama itu kan sedunia ya Bu, itu sampai jutaan katanya. Yang keterima yang cuma ratusan, 100-200 orang. Tapi kalau yang ngambil jurusan umum memang sedikit. Kelebihannya jika ngambil jurusan umum dan di sana keterima, paginya dia belajar umum, sore malamnya dia belajar agama di masjid Nabawi. Bisa umroh, 2 minggu sekali umroh, lagi bete, kok hidup nggak jelas mau kemana tujuannya, langsung pergi ke Ka'bah seperti itu. Karena kan durasinya gampang ya Bu ya. Kalau kita kan beda ya, mau kesana yang mikir koceknya berapa dulu kan. Kalau mereka meskipun ada yang gratis dari UIN-nya 1 pagi, tapi kalau anak mau kesana setiap minggu juga bisa, karena memang kalau secara dirupiahkan ya sangat murah, hanya 500.000. Itu pun anak dapat uang saku dari sana 3 jutaan ya, seperti itu. Tapi itu memang ya wallahu a'lam, kita hanya berusaha. Kemarin saya semangat ya anak, ya nggak apa-apa, berarti gimana Ustaz, saya yang siap pelajari bahasa Arabnya. Enggak, kamu fokus UTBK-nya, karena jangan nunggu yang UIN, karena kemungkinan keterimanya hanya berapa persen, saingan kamu itu sedunia kan gitu. Nanti sudah ikut kuliah di Indonesia keterima, dan ini silahkan diistiqomahkan. Mau ngambil yang UIN karena udah dapat panggilan, enggak juga enggak apa-apa, karena tidak mempengaruhi apa-apa. Ini pilihan hidup kamu, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Saudi Arabia ada 25 kampus, sudah ada
Jadi untuk di Saudi Arabia program pendaftarannya semua pakai murosalah. Istilah murosalah itu pemberkasan. Nanti putra-putri Bapak Ibu semua akan didaftarkan di satu web khusus, langsung terdaftar ikut pendaftaran di 25 kampus yang ada di Saudi. Nanti jika tidak keterima di satu kampus yang ini, ada kemungkinan keterima di 24 kampus yang lainnya. Untuk putra itu ada 24 kampus, untuk putri ada 4 kampus yang menerima putri meskipun belum nikah, karena mayoritas yang lain itu kan harus punya mahram ya. Ada 4 kampus di Saudi Arabia yang menerima putri, dan memang rata-rata salah satunya Naurah Princess yang khusus putri semua. Di situ ada yang umum, ada yang agama juga seperti itu. Untuk yang putranya ada 25 kampus. Syaratnya hanya pemberkasan, namun sambil menunggu keputusan putra-putri Bapak Ibu semua khusus yang Timur Tengah tetap wajib mengambil langkah berikutnya, misalnya sambil menunggu ke Al-Azhar dulu di Mesir, atau ngambil yang Pakistan dulu, atau yang Jordan dulu, seperti itu. Kemudian tadi saya lupa menyampaikan, untuk yang Al-Azhar itu beasiswa pendidikan full 100%, tapi tidak beasiswa hidup, sehingga Bapak Ibu semua akan mengeluarkan biaya untuk ngekos di sana dan makan. Adapun nanti jika di sana berprestasi IPK-nya 3,8 ke atas, itu bisa mengajukan beasiswa untuk beasiswa hidupnya. Adapun beasiswa pendidikan 0% seperti itu. Untuk yang Jordan itu tidak ada beasiswa, sehingga memang dari awal sampai akhir full ada biayanya di seperti itu. Untuk Pakistan tidak ada beasiswa, tapi biaya hidup memang lebih murah dibandingkan yang lainnya, dan semua siswanya, mahasiswa-mahasiswinya wajib untuk di asrama yang ada di area Pakistan sana, seperti itu. Dan untuk Al-Qasimiyah Uni Emirat Arab itu full beasiswa. Saudi Arabia mayoritas semuanya full beasiswa, hanya sarana prasarananya ya yang berbeda-beda. Ada yang jumlahnya segini, paling besar memang di UIN, kemudian yang kedua di Ummul Qura, dan yang di King Saud, seperti itu. Itu untuk gambaran yang putra-putri yang mengambil jurusan baik. Terakhir dari kami bagi semuanya. Jadi kemarin kita ke panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru di Kemendikbudristek ya. Insya Allah juknis penerimaan mahasiswa baru itu selesai di bulan November. Kita akan merencana mengundang dari Kemendikbud untuk datang ke APS untuk menyampaikan bagaimana juknisnya. Nanti kita baru akan menyampaikan ke orang tua lagi kemungkinan bulan Januari Bapak Ibu, bulan Januari. Itu kedua, silahkan apabila ada masukan maupun usulan nanti bisa disampaikan lewat wali kelas. Demikian. Terima kasih. Marilah kita tutup acara sosialisasi pada siang ini dengan baca kifarat sosial hamdan bersama-sama. Alhamdulillah, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.